Halo, gue Randy. Di depan gua kali ini udah ada Ugreen Robot ya. Ini tapi yang versi stripnya, karena ini kemarin pas gue beli di Jepang, jadi kotaknya gue nggak bawa. Tapi ternyata gue cek di Indonesia itu udah ada yang jual versi yang bulatnya. Oke, ini ada yang 65 watt sama yang 30 watt. Kita lihat speknya dulu ya. Sini ada tulisannya, ada gambar keterangannya. Ini 30 watt, bisa buat laptop, tablet, phone. Tapi ya laptop yang 30 watt juga ya. Kalau gue adanya laptop yang 65, jadi nggak tahu nih kita tes saja bisa masuk atau enggak. Ini cuma satu USB output, bisa di 5 volt, 9 volt, 12 volt, 5 volt, 15, 20. Terus ada PPS-nya itu sayangnya cuma satu ya. PPS-nya 33 sampai 11 volt. Oke. Dan ini untuk yang 65-nya dia ada satu USB A dan 2 USB-C. Dan ini displaynya dia lebih lengkap dibanding yang 30 watt. Kalau 30 watt dia cuma ada stay on, fully charge. Kalau udah fully charge dia seperti ini. Ini pas nyalanya. Ini pas charging. Jadi gambarnya sama. Kalau ini dia beda. Pas nyala, stay on ya, pas dia nggak kecolok kemana-mana. Terus dia stay on pas charging. Kalau bukan stay on ya, kalau dia nyala terus maksudnya, nggak turn off lagi. Sama kalau fully charging dia kayak gini, gambarnya sama. Yang beda dia di no device connected aja. Nah ini dia ada keterangannya juga. Tapi standar lah yang 30 watt ini kalau cuma 11 volt 2,7 ampere. Nah ini yang kita harus lihat PPS-nya sih. Bisa ke Samsung 45 watt atau enggak. Oke, kita langsung colok aja. Kita tes kayak gini. Sorry. Gue matiin dulu ya. Oh iya, ini gue kasih lihat bentuknya dulu. Kalau ini punya Martin soalnya yang kecil. Punya gue yang gede. Nah ini bawahnya juga ada magnetnya ya. Bawahnya ada magnetnya, jadi kalau di pasang kayak gini, ini aman. Nggak jatuh. Oke, ini detailnya 30 watt. Ada USB-C-nya, ini layarnya. Bisa kebaca nggak ya detailnya? Speknya. Udah sih. Nah ini kalau misalnya kita colok ya. Gue matiin dulu, biar nggak ada arus. Kalau kita colok. Nyala. Nah ini ada gambarnya tadi ya, cuma kalah sama lampu. Sekarang kita cobain yang ini. Gue matiin dulu deh lampunya. Oke, kita colok dulu. Kita coba lihat ya bedanya apa ya. Kalau dinyalain dia begini. Ini kalau nggak kecolok apa-apa, ini kalau nggak kecolok apa-apa dia mati. Gue kasih lihat lagi contohnya, detailnya. 65 watt. Detailnya ya. Sebelum kita tes, kayak biasa, fisik dulu. Kita coba beratnya. Ini chargernya aja. Dan ini yang 30 watt. Lumayan jauh ya selisihnya ya.
Untuk ukurannya jadi 4 cm, kalau yang 65 watt di sekitar 4,7 cm. Sekarang kita coba cek protokolnya dulu ya. Ini gue pakai kabel 240 watt. Pertama tes pakai ini FNB. Soalnya kadang ada yang kebaca di FNB, ada yang nggak kebaca di PowerZ, terus ada yang kebalikannya. Jadi kita tes pakai dua-duanya aja biar adil. Ini yang 30 watt ya. Tapi kalau yang 30 watt sih standar lah ya. Hijau semua sih mantap ini. Ya nggak bisa fog, nggak bisa QC4, QC5 standar. Kita coba ke PowerZ. Kadang-kadang PPS-nya suka ke hide sih. Oh tadi juga kita belum lihat PPS-nya ya. Nah ini PPS-nya sama ya, sesuai klaimnya. Kita coba langsung ke 65 watt. Ya, lumayan. Kita lihat PD-nya. Cuma 11 volt 4,5, tapi ini berarti bisa buat Samsung ya. Karena udah 4 ampere. Samsung 45 watt. Kita balik ke FNB 58. Tuh, lumayan lengkap ya. Kita back, kita lihat PD triggernya. Ya, PPS-nya cuma satu ya. Mainnya di 11 volt 4,5 max-nya. Oke, kurang lebih untuk protokolnya kayak gitu. Kita coba tes. Ini tes setrum kayak biasa. Lumayan nyalanya tapi kecil ya. Oh ini terang nih. Lumayan nyala. Kemungkinan nyetrum ada ya berarti ya. Kalau tangan basah atau apa. Cuma ini gue pegang sih aman. Yang jasnya paling sering kena. Ini juga aman. Ada dikit nih. Dikit banget. Cuma kalau kayak gini ya udahlah ya, banyak banget yang kayak gitu sekarang. Ini yang 30 wattnya. Kita coba. Nyala juga. Tapi di sininya aman ya. Ya ini nggak terlalu berasa lah. Kita coba balik. Lebih redup gak? Ya, dibalik lebih redup ya. Jadi sesuai yang kayak biasa kita tes. Kita coba yang sebelah sini. Kita balik. Masih nyala sih. Masih agak nyala terang. Cuma memang sedikit lebih redup. Tapi ya sudah, kita udah tes ke badan. Dan sekarang kita coba colok ke laptop. 65 wattnya bisa masuk seberapa? Masuk di 52 watt ya. Jadi termasuk oke. Kalau ngomongin drop juga di 19,5 masih termasuk oke ya. Kalau di board yang di Shopee yang seperti yang gue bilang 0,5. Cuma gue lebih prefer di 8 lah, jangan terlalu gede, jangan terlalu banyak. Tapi ini di 19,5. Masih batas aman. Nah, ini kalau misalnya sambil ngecas HP dan ngecas laptopnya ya, dapatnya di 42 watt. Kita coba
colok satunya lagi. Nah ini kalau misalnya kita colok ketiga-tiganya, dia tetap masuk di 42 watt, tapi ngecasnya dia kecil ya. Gue penasaran kalau misalnya laptop 65 watt kita colok ke charger 30 watt, dia nggak ngangkat ya. Harusnya ada ya protokol 20 voltnya ya, cuma dia nggak angkat. Minimal kan kalau bisa gak kasih ke ampere gede, yang ampere gede. Cuma kalau kayak gini, ini jelas kelihatan ada protectionnya. Jadi kalau misalnya dia pakai ampere yang lebih tinggi, dia otomatis mati, ngekat. Nggak kayak yang waktu itu pernah gua tes, terus kapasitornya meledak karena ampere kegedean. Nah ini bakal kita coba juga di sini. Kalau misalnya kita kasih ampere besar. Ini wattnya gede semua, ini 250 watt, yang ini 7 ampere Seger. Ini juga support 6,5 ampere ya. Dan biasanya yang gini-gini tuh nggak bisa lama-lama. Kalau main di ampere gede. Jadi kita ngetesnya sebentar aja. Oke, ini kita colok. Coba PD trigger. Langsung ke ...20 volt. 20 volt harusnya bisa di... Nah ini bagus nih. Di 19,7. Nggak terlalu ngedrop. Ini juga udah ke 2 kabel ya, jadi 19,7. Nah ini kita coba di 3,25, 3 ampere dulu. 2,5 ampere, jadi gua mainin yang kecilnya. Baca nggak ya? Ini di 3,5 ampere dia langsung ngedrop. Voltasenya ngedrop ke 5. Dia nggak kuat ya. Oh, naik lagi. Naik lagi. Dia menyesuaikan di 9. Di 18,8. Jadi emang agak berat dia sebenarnya. Kita coba naikin. Dia restart atau enggak? Restart. Jadi kalau misalnya ampere tiba-tiba gede, kalau misalnya di ampere tiba-tiba gede, pakainya chargernya langsung ke restart, jadi aman. Oke, protectionnya terbukti aman. Ini gue cukup yakin sih, makanya gue nggak pakai alat apa namanya yang kemarin gue bikin, karena kalau brand-brand kayak gini harusnya udah jauh lebih aman. Kecuali yang kemarin ya, gue udah tes kenceng-kencengin masih nyala terus, voltasenya yang turun terus. Nah itu gue sering meledak kapasitornya. Oke. Oh sorry, kita belum cek yang ini. Ini gue mau membuktikan bener apa enggak asumsi gue yang tadi pakai yang 30 watt. Ini 5 volt 2,5 ampere ya. 5 volt 2,5 ampere. Di sini kelihatan ya. Dia ke restart. Otomatis ke restart terus. Jadi harusnya lebih aman. Lanjut, kita coba di 20 volt ya. Sorry, di 20 voltnya 20 voltnya soalnya cuma kuat di 15
1,5 ampere. Nah, ini kita coba naikin. 1,5 masih bisa. Kita naikin lagi. Dia restart. Nah, makanya tadi nggak bisa ngecas laptopnya gara-gara itu. Oke, berarti ini bisa dibilang aman. Untuk nyetrum, potensinya ada. Cuma tadi kita tes di badan, nggak berasa. Terus pelindung-pelindungnya juga terbukti ya. Restart otomatis. Kalau misalnya power yang kegedean, kalau misalnya ampere kegedean, ya masuk ke standar gue. Cuma memang dia voltasenya sedikit lebih ngedrop dibanding yang lain. Ya gue nggak ngerti sih gara-gara LED-nya ngaruh atau enggak. Jadi voltasenya makin turun. Tapi yang jelas barangnya berfungsi dengan baik, lucu juga, dan 65 watt kecil ini sih lucu juga sih. Enak dibawa kemana-mana. Oke, paling segitu dulu dari gue. Semoga videonya bermanfaat. Ini kalau mau cari yang colokan bulatnya, yang Indonesianya juga udah ada ya. Nanti gue coba cariin, gue tulis di deskripsi. Ya oke, kalau gitu ini bisa gue rekomendasikan. Terima kasih.